persiapan apa saja? Kan ini merupakan kali kedua ya kalau Betul, tidak salah betul, dilaksanakan. betul, ya. Dibandingkan yang pertama bagaimana nih Pak? Ya BOPTN yang pertama yang kami terima tahun 2012 kemarin, itu juga sangat membantu. Namun karena waktu ya yang diberikan kepada kami itu sangat singkat ya. Artinya BOPTN baru kami terima di awal bulan Oktober, sementara akhir tahun anggaran itu bulan Desember, sehingga ya daya serap kami juga agak lumayan kedodoran ya. Namun mungkin untuk tahun 2013 ini relatif lebih matang lah kesiapan kami gitu kan. Jadi sangat berguna untuk menunjang kegiatan pembelajaran, meningkatkan tambahan untuk alat praktikum, bahan praktik dan sebagainya gitu. Ya. Nah ini sebenarnya kalau dana BOPTN ini dimanfaatkan nanti untuk apa aja sih Pak di kampusnya? Pada prinsipnya ada ketentuan yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ya. Prinsipnya adalah untuk menunjang kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi negeri. Termasuk di dalamnya aspek tridharma ya, penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian kegiatan pembelajaran, termasuk di dalamnya juga bantuan untuk kegiatan kemahasiswaan, pengembangan mutu dosen dan sebagainya. Jadi cukup luas ya manfaat itu digunakan ya. Saya kira sangat luas ya. Tapi pasti banyak yang mempertanyakan karena ini kan tentunya untuk perguruan tinggi negeri. Mungkin saja dari teman-teman dari swasta juga menanyakan apakah mungkin akan ada juga yang akan dialokasikan untuk swasta nih Pak. Kira-kira dari komentar sesama teman-teman bagaimana? Ya teman-teman di swasta cuma seperti itu ya. Namun karena itu bukan kewenangan saya ya. Saya kira mungkin akan juga baik kalau itu diberikan. Kita kebetulan yang menjawab itu juga akan hadir sesaat lagi Harsha. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan satu narasumber lagi. Kita break sejenak, nanti kita kembali lagi gitu ya. Ya, tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih Bapak telah hadir di sini untuk bisa membeberkan lebih jelas mengenai apa pendapat dari perguruan tinggi negeri yang telah menerima bantuan operasional ini untuk kedua kalinya. Kita telah mendengarkan sangat bermanfaat dan kita akan dengarkan dari narasumber kita yang satu lagi. Untuk itu pastikanlah Anda tetap di Coffee Break. Kulitku kenapa? Kok kusam? Kacau bukanlah musuhmu. Setiap hari terik matahari dan polusi membuat kuman menumpuk dan kulitmu menjadi kusam. Baru Dettol Radiance. Tidak seperti sabun kecantikan, Dettol efektif membunuh kuman dan meremajakan kulit dengan vitamin C dan B3. Memberikan kilau yang membuat kamu suka ngaca. Baru Dettol Radiance. Kulit sehat berkilau. Dettol melindungi. Prestasi adalah sebuah kebanggaan, namun itu belumlah cukup untuk meraih cita-cita. Ketidakmampuan biaya pendidikan membatasi mereka. Lebih dari 50.000 siswa berprestasi dan tidak mampu telah melanjutkan pendidikan. Saya sudah kuadrikuler lagi, suara bidik misi jadi. Bidik misi nanggung biaya kuliah dan biaya odi kaulah kantos 4 tahun, sekelangkong bidik misi. Dengan kuliah, saya boleh mewujudkan impian saya. Bidik misi menggapai asa memutus mata rantai kemiskinan. PT Pertamina Persero melalui program kemitraan dan bina lingkungan PKBL Pertamina semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah terpencil dan perbatasan. Bekerja sama dengan beberapa BUMN lainnya, PT Pertamina menggelar acara panen raya sorghum di Desa Naresa, Kecamatan Tasifeto Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 24 Agustus kemarin. Dihadiri Menteri BUMN Dahlan Iskan, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, Direktur Utama PT Askes, Direktur Utama PT Batan Teknologi, serta Bupati Belu dan jajaran Muspida setempat. Panen dilakukan oleh kelompok tani sorghum binaan PT Pertamina di lahan seluas 200 hektar. Masyarakatnya ternyata antusias. Itu yang akan membuat program sorghum ini lebih baik dari yang lain. Rencananya daerah ini kita jadikan satu hortipark, mengembalikan lagi ke masyarakat untuk bisa memanfaatkan pangan ke masa-masa yang lalu adalah sorghum ini. Karen Agustiawan dan rombongan juga mencicipi aneka olahan sorghum seperti cendol, kue kering, dan olahan lainnya yang berbahan baku tepung sorghum. Tak ketinggalan dipamerkan mesin pengolahan sorghum yang dibuat oleh anak-anak SMK Atambua yang dibina PKBL Pertamina dan PT Batan Teknologi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi program Mitra Pertamina Penggerak Pembangunan Desa yang diusung PT Pertamina. Bantuan-bantuan tersebut merupakan wujud nyata PT Pertamina untuk membangun desa tertinggal dan perbatasan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terima kasih Pertamina. Kulitku, terik matahari dan polusi membuat kuman menumpuk dan kulitmu menjadi kusam. Dettol Radiance efektif membunuh kuman dan meremajakan kulit dengan vitamin C dan B3. Dettol Radiance, kulit sehat berkilau. Dettol melindungi. Setiap hari, anak menyentuh hingga 10.000 kuman penyebab penyakit. Sabun batang digunakan bersama menumpuh kuman. Dettol Hand Wash 10 kali lebih efektif membunuh kuman. Dettol melindungi. Kini super murah. Prestasi adalah sebuah kebanggaan, namun itu belumlah cukup untuk meraih cita-cita. Ketidakmampuan biaya pendidikan membatasi mereka. Lebih dari 50.000 siswa berprestasi dan tidak mampu telah melanjutkan pendidikan. Setelah kuadrikuler lagi, suara bidik misi jadi. Bidik misi nanggung biaya kuliah ben biaya odi kaulah kantos 4 tahun. Sekelangkong bidik misi. Dengan kuliah, saya boleh mewujudkan impian saya. Bidik misi menggapai asa memutus mata rantai kemiskinan. Baik pemirsa, kita sudah bersama satu narasumber kita lagi, yaitu Dr. Insinyur Patdono Suwiknyo, MEng atau Engineering. Ya. Ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, langsung saya tembak nih ya Pak, pertanyaannya mumpung telah ada di sini Pak. Tadi saya sudah menanyakan kepada Pak Suryadi, karena ini kan BOPTN. N-nya tentunya negeri, tetapi bagi teman-teman yang swasta bagaimana? Apakah mereka juga bisa mendapatkan manfaat daripada BO bantuan operasional ini? Baik, jadi BOPTN itu memang judulnya bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Tetapi sebetulnya 30% dari BOPTN itu digunakan untuk penelitian, ya. Dan 30% untuk penelitian ini itu digunakan oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi kalau tahun 2013 ini kan BOPT-nya 2,7 triliun. Dari 2,7 triliun yang 30% dari 2,7 triliun itu 30%-nya untuk penelitian. Nah, penelitiannya ini itu digunakan oleh dosen-dosen di PTN dan PTS gitu. Nah, dan, silakan Nadia, nggak apa-apa Nadia. Tadi Pak Suryadi sempat mengatakan adanya BKT ya. Nah, BKT itu adalah biaya kuliah tunggal. Tapi ada juga UKT nih, uang kuliah tunggal. Mungkin bisa dijelaskan Pak Patdono? Apa nih maksudnya gitu? Jadi gini, di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu pasal 88 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah menetapkan satuan biaya standar satuan biaya operasional. Standar satuan biaya operasional itu kemudian kita implementasikan aturan itu dan kita menghitung berapa sih sebetulnya biaya yang dibutuhkan untuk operasional suatu program studi. Di Undang-Undang Nomor 12 itu selanjutnya dikatakan yang ayat 1 itu besarnya standar satuan biaya operasional itu tergantung dari 3 hal. Apa aja, Pak? Yang pertama adalah pencapaian mutu pendidikan tinggi. Itu artinya standar satuan biaya operasional untuk program studi yang mutunya dari perguruan tinggi yang mutunya sudah tinggi, mesti standar biaya operasionalnya lebih tinggi. Yang kedua, standar biaya operasional, satuan standar biaya operasional itu untuk program studi yang satu dengan yang lain beda. Program studi kedokteran itu ya standar satuan biaya operasionalnya lebih mahal dibandingkan dengan standar satuan biaya operasional pendidikan bahasa misalkan ya. Karena pendidikan bahasa tidak perlu beli mayat
gitu ya. Kalau kedokteran perlu beli mayat gitu ya. Dan harganya mayat itu 150 juta. Bisa mahal sekali. Waduh, ini informasi baru didapatkan ya. Yang ketiga, besarnya standar satuan biaya operasional itu yang ketiga tergantung pada indeks kemahalan. Kalau kita di Papua itu indeks kemahalannya lebih tinggi dibandingkan yang di Jawa. Nah, standar satuan biaya operasional itu kita implementasikan namanya BKT, biaya kuliah tunggal. Kalau ada orang mengatakan bahwa masuk ke UI jurusan manajemen ditarik misalkan SPP-nya itu misalkan 7 juta gitu ya per semester per orang. Maka ada orang yang mengatakan itu terlalu mahal, ada orang yang mengatakan itu terlalu murah, gitu ya. Kita tidak bisa memastikan apakah itu terlalu mahal atau terlalu murah kalau kita itu tidak tahu sebetulnya standar satuan biaya operasional itu berapa. Karena kita nggak ada pembandingnya. Nggak ada pembandingnya, nggak ada referensi. Kita itu mengumpulkan data-data yang ada di semua perguruan tinggi negeri, kita hitung sebetulnya mengoperasikan program studi tertentu di perguruan tinggi yang ada itu berapa sih biaya operasionalnya per semester per orang. Ini karena tidak ada pembandingnya kita juga jadi bingung. Nah, kalau sebenarnya Pak Suryadi sendiri di UNJ sendiri gimana? Dengan pengaruhnya apa nih untuk biaya operasional yang ada karena ada BKT dan UKT ini? Iya, buat kami sendiri sekarang semakin baik ya dalam proses perencanaan. Karena kami juga punya patokan. Dikti kan mengeluarkan ya BKT untuk pendidikan itu berapa gitu. Sehingga nanti UKT yang kami rancang, tentu di bawah UKT ya Pak Tono gitu. Nanti selisih dari BKT dan UKT itu kemudian harapan kami dapat BOPTN begitu. Dan UNJ konsisten sejak tahun 2012 sudah memperlakukan UKT itu Pak. Iya. Jadi memang cukup rumit ya karena ini sangat relatif, harus dilihat dulu biayanya seperti apa dan mungkin ada perbedaan juga ya Pak ya untuk S1, S2, S3. Itu ada perbedaan, tentu ada perbedaan S1, S2, S3. Tetapi yang sekarang untuk tahun 2013 ini sampai dengan 2013, maka aturan UKT itu hanya ya masih diberlakukan untuk S1 reguler dan diploma. Reguler dan diploma. S1 reguler dan diploma. Kemudian untuk S2 dan S3 itu masih belum di cover oleh ya BUPTN ini, oleh UKT dan BKT ini. Kalau nanti itu pemerintah keuangannya sudah cukup, maka ya ada BUPTN, UKT, BKT untuk S2 dan S3. Tapi sekarang kita konsentrasi dulu untuk pendidikan ya S1 yang reguler dan diploma. Diploma juga ya. Kalau dari Pak Suryadi yang dimanfaatkan itu lebih banyak untuk jurusan apa nih mungkin yang lebih atau untuk sendiri. Diploma atau untuk S1 regulernya? Kami proporsional ya, artinya bantuan operasional perguruan tinggi negeri itu kami distribusikan ke masing-masing fakultas gitu kan. Kemudian sesuai dengan arahan dari Dikti, peruntukannya itu sesuai dengan ada 11 item ya di sana, termasuk di sana untuk kegiatan penunjang pembelajaran, untuk tambahan biaya praktikum gitu ya, untuk penelitian, pengabdian masyarakat, sehingga terdistribusikan ke seluruh prodi yang ada di UNJ gitu. Kalau kualitas jaminan kualitas kelulusan lah, kualitas kelulusan dengan diterapkannya BKT UKT gimana nih Pak? Sebenarnya kalau UKT dan BKT itu kan hanya menghitung gitu ya, berapa sih sebenarnya satuan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan seorang sarjana di prodi tertentu gitu kan. Nah permasalahannya adalah apakah gitu kan UKT ini mencukupi itu tidak gitu kan. Nah harapannya dengan BOPTN itu jaminan kualitas akan tetap terjaga ya Pak ya. Dan harapan kami juga mungkin BOPTN bisa berkelanjutan begitu. Itu yang paling penting saya kira. Itu paling penting. Iya. Nah, jadi sekarang mahasiswa-mahasiswi yang mau bersekolah tetap bisa akan bersekolah dengan baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta juga dengan adanya BOPTN ini. Tadi Pak Patdono sebelumnya sempat mengatakan kepada kami juga bahwa dengan adanya BOPTN ini banyak sekali mahasiswa yang miskin, bahkan mereka memiliki kesempatan untuk bisa kuliah, masyarakat yang kurang mampu. Nah itu apakah pemberian itu diberikan misalnya bantuan untuk mereka saat mereka mau mengaplikasikan memasuki akademi atau S1 atau bagaimana?